Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupena jilid 6B tema 4 yang berjudul Globalisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 61 adik-adik. Di halaman 61 ini ada materi Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Indonesia sebagai penyuplai helikopter di dunia. Kita langsung saja coba di nomor 1 ya adik-adik ya. Temukanlah hal-hal berikut pada teks tersebut. Yang pertama, A. Pernyataan umum, B. Deret penjelas, dan C. Simpulan. Yang pertama sekali adalah pernyataan umum. Yang saya dapatkan adalah negara Indonesia adalah salah satu penyuplai komponen-komponen pesawat Boeing ataupun Airbus di dunia. Kemudian di deret penjelasnya, saya menemukan dua, yang betul tail boom atau ekor dan fuselage, fuselage, yaitu badan untuk Airbus helikopter tahun ini dikirim ke Perancis. Kemudian terdapat 15 negara yang telah menggunakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. Kemudian di simpulannya, yang pertama simpulannya adalah PT Dirgantara terus melakukan inovasi untuk helikopter buatannya. Selain memenuhi kebutuhan pasar luar negeri, PT Dirgantara Indonesia juga menggunakan helikopter buatannya untuk menunjang aktivitas pemerintah Indonesia. Kemudian nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, apa prestasi Indonesia yang dibahas dalam teks tersebut? Menurut saya, jawaban yang A adalah Indonesia mampu menyuplai komponen-komponen pesawat Boeing ataupun Airbus di dunia. Itu prestasinya. Sedangkan yang B, siapa yang mewakili Indonesia meraih prestasi tersebut? Jawabnya adalah PT Dirgantara Indonesia. Yang C, produk apa yang diekspor? Yang pertama tail boom, ekor, dan fuselage, yaitu badan. Maaf, saya bahasa Inggrisnya masih kurang. Kemudian yang D, selain untuk luar negeri, apa bentuk pengabdian PT Dirgantara Indonesia kepada negara Indonesia? Jawabannya adalah PT Dirgantara Indonesia juga menggunakan helikopter buatannya untuk menunjang aktivitas pemerintah Indonesia berupa armada kepresidenan, TNI, kepolisian, Basarnas, dan STIPI atau STIPI. Kemudian kita menuju ke halaman 64. Di sana ada Ayo Berlatih IPA. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif? Tuliskan contohnya. Menurut yang saya baca, energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam yang terbarukan. Contohnya adalah sinar matahari, arus air, angin, ombak, laut, dan lain-lain. Kemudian nomor 2, bagaimana cara pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif? Dengan memanfaatkan energi matahari sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut PLTS dengan menggunakan panel surya. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang panel surya? Panel surya menurut yang saya baca adalah sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 4, perubahan energi yang terjadi antara panel surya hingga dapat disimpan dalam baterai adalah perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 5, bagaimana cara kerja panel surya dalam menampung energi panas matahari? Jelaskan dalam bentuk skema sederhana. Yang pertama, energi matahari ditangkap oleh panel surya. Kemudian,
energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik disimpan sementara di dalam baterai di panel surya. Lalu, energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang terhubung ke peralatan listrik. Kemudian kita menuju ke halaman 66, di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, ibu memberikanmu sejumlah uang. Kamu diizinkan untuk membeli barang yang kamu suka. Pertanyaan yang A, kira-kira barang apa yang kamu beli? Apakah barang buatan dalam negeri atau barang buatan luar negeri? Kalau saya pribadi pastinya jawabnya yang A ini adalah saya akan membeli barang buatan dalam negeri, contohnya baju batik. Kemudian yang B, mengapa kamu membeli barang tersebut? Menurut saya karena barang tersebut buatan orang Indonesia dan karena coraknya bagus. Boleh ditambah karyanya bagus, kualitasnya juga bagus, begitu. Kemudian yang C, apakah kamu merasa bangga menggunakan barang tersebut? Jawabnya ya, saya bangga. Yang D, bagaimana wujud rasa banggamu? Jawaban saya adalah dengan membeli barang tersebut dan memakainya dalam keseharian. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2, adik-adik. Nomor 2 ini, kamu sangat menyukai barang buatan dalam negeri. Kamu juga bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Suatu hari pamanmu membawakan oleh-oleh dari luar negeri. Kamu diberikan sepasang sepatu buatan Eropa. Pertanyaannya A, bagaimana sebaiknya sikapmu? Menurut saya, bagaimana sikap saya? Yang A adalah menerimanya dengan senang hati, pastinya ya. Kita menghargai orang yang memberi kita. Kemudian yang B, jika kamu menerima oleh-oleh tersebut, apakah hal ini dapat melunturkan rasa banggamu terhadap barang buatan dalam negeri? Tentu saja tidak. Alasan saya adalah karena karya dan kualitas produk Indonesia juga bagus, tidak kalah dengan kualitas produk dari luar negeri. Nomor 3, saat liburan sekolah, ayah dan ibu mengajak Laras mengunjungi pusat industri batik di Pekalongan. Laras lebih menyukai barang buatan luar negeri dan menolak batik yang dibelikan ayah. Ia mengatakan bahwa batik tersebut tidak sebagus barang buatan luar negeri. Yang A, setujukah kamu dengan sikap Laras? Mengapa demikian? Kalau saya tidak setuju, karena sikap Laras mencerminkan sikap yang tidak menghargai hasil karya anak bangsa. Itu menurut saya ya adik-adik ya. Kemudian yang B, jika kamu menjadi Laras, bagaimana sebaiknya sikap kamu terhadap barang buatan dalam negeri meskipun kamu lebih menyukai barang buatan luar negeri? Saya akan bersikap tetap menghargai produk buatan dalam negeri. Itu jawaban saya. Saya ulangin, saya akan bersikap tetap menghargai produk buatan dalam negeri. Ya, kemudian yang C. Apa dampaknya jika kita memiliki sikap seperti Laras? Dampaknya banyak ya adik-adik ya. Salah satunya rasa bangga dan cinta tanah air kita akan luntur. Kemudian ekonomi masyarakat pengusaha batik akan menurun. Kemudian pembangunan perekonomian nasional jadi terhambat. Kemudian halaman 69, adik-adik, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Ini saya ada kinerja praktik tapi saya coba bantu ya adik-adik ya, panel listrik tenaga surya. Ini ada kalimat rumpang yang di sini, adik-adik silakan lanjutkan. Menurut saya yang harus diisi di titik-titik itu adalah kalimat ini, yaitu energi panas matahari difokuskan ke satu titik objek, sehingga energi panas matahari dapat terkumpul dan dapat diubah menjadi energi listrik.
Oke adik-adik, sampai di situ dulu video kita. Kita akan lanjutkan lagi nanti di halaman 72 pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekarang terima kasih bagi yang sudah subscribe atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda tentunya. Kemudian jangan lupa untuk di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka bisa terbantu untuk mengisi buku pena jilid 6B tema 4 yang berjudul globalisasi. Mohon maaf jika banyak kurang dan salah. Terima kasih dan sampai jumpa.